Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan pagi hari ini, kami dari kelompok 5 akan akan sharing kepada teman-teman mengenai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mulai dari pengertiannya, tujuannya, sejarahnya, relasi antara Pancasila dengan Undang-Undang Dasar, dan lain-lain. Sebelum kami memulai presentasinya, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5 terlebih dahulu. Yang pertama ada Titis Prabaningsih dengan NIM 21106030046. Ada Sinta Rizky Sarpriani dengan NIM 21106030054. Ada Mita Widyastuti dengan NIM 21106030069, dan yang terakhir ada Dewi Alifani dengan NIM 21106030070. Baik, langsung saja kami akan memulai presentasinya. Yang pertama yaitu pengertian Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar atau Konstitusi mempunyai dua arti. Yang pertama, konstitusi dalam arti luas, dan yang kedua, konstitusi dalam arti sempit. Dalam arti luas, konstitusi adalah keseluruhan tatanan aturan dalam angka penyelenggaraan negara, baik tertulis maupun tidak tertulis. Dalam pengertian arti luas ini, setiap negara pasti mempunyai konstitusi untuk mengatur jalannya kehidupan negara. Sedangkan dalam arti sempit, konstitusi adalah aturan dasar yang tertuang secara tertulis dalam suatu naskah dokumen tertentu dan diberikan sifat agung serta luhur sebagai landasan konstitusional tertinggi dalam mengatur negara. Nah, konstitusi juga mempunyai tujuan loh. Yang pertama, untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik yang berfungsi untuk membatasi penguasa sehingga tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat. Yang kedua, untuk melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasaan sendiri dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang ketiga, untuk memberikan batasan-batasan ketetapan bagi penguasa dalam melaksanakan kekuasaannya. Dan yang terakhir, yaitu untuk memberikan pedoman bagi penyelenggara negara agar negara dapat berdiri kuat dan kokoh. Yang ketiga yaitu sejarah konstitusi. Konstitusi ini terdapat dua macam. Yang pertama, konstitusi tertulis, dan yang kedua yaitu konstitusi tak tertulis. Apa sih konstitusi tertulis dan konstitusi tak tertulis itu? Konstitusi tertulis atau Undang-Undang Dasar berfungsi untuk mengatur pembentukan, pembagian wewenang, dan cara kerja berbagai lembaga kenegaraan serta perlindungan hak asasi manusia. Sedangkan konstitusi tak tertulis merupakan aturan dasar baik terhadap lembaga kenegaraan dan hak asasi manusia sesuai dengan adat, kebiasaan, dan dokumen. Kekuasaan negara dibagi menjadi 3 jenis kekuasaan menurut Montesquieu, yaitu yang pertama, kekuasaan membuat peraturan perundang-undangan sendiri atau legislatif. Yang kedua, kekuasaan melaksanakan peraturan perundang-undangan atau eksekutif. Yang ketiga yaitu kekuasaan kehakiman atau yudikatif. Pandangan lain juga ada mengenai kekuasaan yang dikemukakan oleh Van Vollenhoven dalam buku Statutes of Rights menjadi pemerintahan, perundang-undangan, kepolisian, dan pengadilan. Dan berdasarkan teori hukum ketatanegaraan, dapat disimpulkan bahwa jenis kekuasaan negara diatur dalam konstitusi dan kekuasaan diurus oleh badan atau lembaga seperti yang pertama, kekuasaan membuat undang-undang atau legislatif,
Yang kedua, kekuasaan melaksanakan undang-undang atau eksekutif. Yang ketiga, kekuasaan kehakiman atau yudikatif. Yang keempat, kekuasaan kepolisian. Yang kelima, kekuasaan kejaksaan. Dan yang terakhir, yaitu kekuasaan memeriksa keuangan negara. Yang keempat yaitu Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Teman-teman ada yang tahu nggak sih mengapa dilakukan amandemen? Ya, konstitusi dalam suatu negara pada dasarnya hukum dasar tertinggi yang memuat penyelenggaraan negara karena adanya konstitusi yang memiliki sifat stabil dari produk hukum lainnya. Untuk itu dilakukannya amandemen untuk menyempurnakan hukum sesuai dengan perkembangan masyarakat. Hans Kelsen memiliki beberapa cara untuk melakukan perubahan konstitusi, yaitu yang pertama, perubahan yang dilakukan di luar kompetisi legislatif dan dilembagakan oleh konstitusi tersebut. Yang kedua, yaitu dalam negara federal, perubahan konstitusi dapat terjadi jika disetujui dengan perwakilan rakyat dari beberapa anggota tertentu. Yang ketiga, referendum atau plebiscit. Yang keempat, negara bagian dalam negara federal harus setuju. Dan yang terakhir yaitu musyawarah khusus. Menurut C. F. Strong, memiliki prosedur dalam perubahan konstitusi. Yang pertama, perubahan yang dilakukan pemegang kekuasaan legislatif. Yang kedua, perubahan yang dilakukan rakyat melalui sistem referendum. Yang ketiga, perubahan konstitusi yang berlaku pada negara serikat oleh sejumlah negara bagian. Dan yang terakhir yaitu perubahan konstitusi dalam suatu konvensi atau lembaga negara khusus yang dibentuk bertujuan untuk kepentingan perubahan. Undang-Undang Dasar 1945 sendiri terdiri dari pembukaan yang terdiri dari 4 alinea, dan pada alinea keempat tercantum Pancasila sebagai dasar negara, dan yang kedua, batang tubuh atau isi yang meliputi 16 bab, 37 pasal, 4 aturan peralihan, dan 2 aturan tambahan. Undang-Undang Dasar 1945 mengalami perubahan sebanyak 4 kali. Perubahan yang pertama dilakukan pada tanggal 19 Oktober 1999 dan pasal yang diubah sebanyak 9 pasal. Perubahan kedua dilakukan pada tanggal 18 Agustus tahun 2000 dan pasal yang diubah sebanyak 24 pasal. Perubahan yang ketiga dilakukan pada tanggal 9 November tahun 2001, pasal yang diubah sebanyak 19 pasal, dan yang terakhir yaitu pada tanggal 10 Agustus tahun 2002, pasal yang mengalami perubahan sebanyak 17 pasal, dan yang terakhir yaitu relasi Pancasila dengan Undang-Undang Dasar. Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar, keduanya memiliki hubungan yang saling berkaitan atau tidak dapat dipisahkan. Dapat digambarkan jika Pancasila adalah rohnya, sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah raganya. Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki hubungan timbal balik, yaitu secara formal dan material. Yang pertama, hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara formal, yaitu rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pokok kaidah negara yang fundamental dan punya kedudukan. Yang ketiga, selain sebagai mukadimah, pembukaan Undang-Undang Dasar memiliki fungsi dan kedudukan yang berbeda dengan pasal-pasalnya. Pembukaan Undang-Undang Dasar dengan Pancasila sebagai intinya, nyatanya tidak bergantung pada batang tubuh Undang-Undang Dasar, tapi justru menjadi sumbernya.
Yang keempat, Pancasila sebagai pokok kaidah negara yang fundamental juga menjadi dasar kelangsungan hidup negara Indonesia. Yang terakhir, Pancasila adalah inti dari pembukaan Undang-Undang Dasar yang memiliki kedudukan kuat, tetap, tidak dapat diubah-ubah, dan melekat pada kehidupan negara Republik Indonesia. Sedangkan hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara material, yaitu yang pertama, berdasarkan kronologi sejarahnya, materi Pancasila dirumuskan terlebih dahulu sebagai dasar negara dalam rapat BPUPKI. Setelah itu, baru disusul dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah tertib hukum tertinggi di Indonesia, sedangkan Pancasila merupakan sumber dari tertib hukum itu sendiri. Dan yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah pokok kaidah negara yang fundamental dengan Pancasila sebagai inti sarinya. Nah, itu dia penjelasan mengenai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mudah-mudahan teman-teman bisa menambah wawasan untuk pagi hari ini ya. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang salah dan penulisan dalam PPT ini yang salah. Sekian presentasi dari kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.